Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira Aprilia Maharani Putri dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan membuat video tentang mutasi piutang dan kartu piutang. Tapi sebelum mengenal lebih lanjut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertiannya. Pertama, piutang. Piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhubungan pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Lalu, pengertian mutasi piutang merupakan perubahan jumlah piutang yang muncul karena adanya sebuah transaksi. Pada kartu piutang, transaksi tersebut misalnya seperti penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Dan untuk pengertian kartu piutang adalah buku besar pembantu yang berisi informasi mutasi piutang perusahaan kepada setiap customernya. Kartu piutang dibuat sebagai rekening kontrol atau piutang dalam perusahaan. Setelah memahami pengertiannya, saya akan menjelaskan salah satu contoh pembuatan kartu piutang pada perusahaan toko Gundil. Selamat menyaksikan. Di sini saya sudah memiliki contoh kartu piutang. Kartu piutang berisi nomor rekening, nama, alamat, lembar, syarat, dan batas kredit. Lalu di bagian tabel pengisiannya ada tanggal untuk mengisi tanggal, keterangan untuk mengisi keterangan transaksi apa yang terjadi, mutasi, dan saldo. Dan saya di sini sudah memiliki contoh transaksi untuk mengisi kartu piutang. Yang pertama, kita baca data mutasi piutang suatu perusahaan toko Gundil dengan nomor rekening 1039 yang beralamat di Jalan Babakan Batawi nomor 189 dengan syarat 5/10 N/30 dan batas kreditnya sebesar 20 juta. Bulan Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Jadi saya yang menulis kartu piutang ini adalah sebagai toko yang toko Gundil berhutang kepada toko saya, yaitu sebagai toko maju. Sekarang kita akan memulai mengisi kartu piutangnya. Nomor rekeningnya sudah tertera di sini sebesar 1039. Lalu namanya adalah toko Gundil. Lalu yang toko Gundil beralamat di Jalan Babakan Batawi. Dan ini karena pertama, jadi lembar ke-1 syaratnya dengan ini 5/10 N/30 dan batas kreditnya sebesar ini 20 juta. Ya, sekarang kita akan memulai mengisi transaksinya. Toko Gundil tidak menyimpan saldo awal pada toko maju. Jadi pertamanya kita bisa tulis di sini Oktober 2020. Kita terus mengisi tanggal karena di sini tidak tertera tanggalnya. Keterangannya saldo awal, yaitu 0 di bagian kolom saldo di debit. Kita kasih strip saja. Lalu 2 Oktober 2020 toko Gundil membeli barang dagangan kepada toko maju seharga 10 juta secara kredit. Di sini tanggal 2 Oktober keterangannya faktur sebesar 10 juta, kita isi di tabel mutasi pada debit sebesar 10 juta. Dan di bagian saldo tulis kembali 10 juta. Ya. Sekarang
untuk transaksi tanggal 5 Oktober 2020. Toko Jaya membeli barang dagangan kepada Toko Maju sebesar 3.500.000 dengan syarat 5/10 N/30. Tetapi karena kita sedang mengisi kartu piutang Toko Gundil, jadi soal seperti ini kita tidak masukkan kepada kartu piutang karena yang membeli Toko Jaya kepada Toko Maju, bukan Toko Gundil kepada Toko Maju. Sekarang kita akan lanjut ke tanggal berikut. 7 Oktober 2020. Toko Maju mendapatkan pengembalian sebagian barang dagangan dari Toko Gundil sebesar 300.000. Ini seperti retur pengembalian dari Toko Gundil kepada Toko Maju. Kita akan mengisinya pada tanggal 7 Oktober, yaitu keterangannya memo kredit. Sebesar 300.000. Ini 300.000 karena ini berhutangnya berkurang, jadi kita simpan di sisi kredit sebesar 300.000. Karena ininya berkurang, jadi di debitnya berkurang. 10 juta dikurangi 300.000 sebesar 9.700.000. Jadi sekarang saldo piutangnya sebesar 9.700.000. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 15 Oktober 2020, Toko Gundil membayar pelunasan piutang kepada Toko Maju atas transaksi tanggal 2 Oktober. 2 Oktober ini pelunasan. Tanggal 15. Kita di keterangannya tulis bukti kas masuk. Karena kepada Toko Jaya masuk uang, jadi bukti kas masuk sebesar, karena tadi di tanggal 2 10 juta dan di tanggal 7 ada pretur sebesar 300.000, jadi hutangnya sebesar 9.700 kita tulis di kredit. Dan saldonya 0 karena sudah terbayarkan. Lanjut transaksi selanjutnya. Tanggal 21 Oktober 2020, Toko Maju menjual barang dagangan kepada Toko Gundil sebesar 15 juta dengan syarat 5/10 N/30. Kita langsung isi saja. Tanggal 21 keterangannya yaitu faktur. Yaitu sebesar 15 juta dan saldonya kembali bertambah menjadi 15 juta. Transaksi tanggal 27 Oktober 2020. Pelunasan yang dilakukan oleh Toko Gundil terhadap Toko Maju atas transaksi tanggal 21 Oktober. 21 Oktober, Toko Gundil berkredit sebesar 15 juta dengan syarat 5/10 N/30. Jadi jika dibayar dalam 10 hari mendapatkan diskon 5%. 15 juta jika dikurangi 5% sebanyak 14.250.000. Jadi tanggal 27 keterangannya bukti kas masuk kan seharusnya di sininya 15 juta di kreditnya, tetapi karena memiliki diskon sebesar 5% dalam 10 hari dan dari tanggal 21 ke 27 itu kurang dari 10 hari, maka mendapatkan diskon. Jadi pembayaran yang dilakukan oleh Toko Gundil kepada Toko Maju sebesar 14.250.000. Dan di sininya menjadi 0.
Terus selanjutnya 31 Oktober 2020 toko Gundil membeli lagi barang dagangan dari toko Maju sebesar 20 juta secara secara tunai. Jadi karena ini kartu piutang, yaitu menulis piutang dan ini pembelian secara tunai, jadi transaksi tanggal 30 Oktober 2020 tidak ditulis ke dalam kartu piutang. Jadi ini adalah salah satu contoh kartu piutang yang telah diisi oleh toko Maju atas piutang toko Gundil. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.